Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ibu-ibu, kita lanjutkan pembahasan tentang bab haji. Terakhir kita sudah selesaikan pembahasan tentang 10 hal yang diharamkan saat kita dalam kondisi ihram, yaitu memakai pakaian yang berjahit, menutup kepala bagi laki-laki, wajah dan tangan bagi perempuan. Terkait dengan tangan ada di dalam hadis ya, bahwa Nabi berkata, la tantaqibul mar'atu al-muhrimatu wala talbasu al-kuffazain. Janganlah seorang wanita memakai niqab. Niqab itu penutup wajah, dan jangan pula dia memakai kuffaz. Kuffaz itu sarung tangan. Jadi enggak boleh pakai niqab saat ihram, tidak boleh juga pakai kuffaz. Kuffaz itu apa? Sarung tangan. Begitupun menyisir rambut kalau bisa menyebabkan rambutnya rontok. Ya, tapi kalau tidak ada kemungkinan itu, misalnya artinya kita memang biasa menyisir rambut dan umumnya tidak ada yang lepas misalnya, maka tidak masalah. Pasti ada. Ya berarti ditunda dulu. Atau pakai sisir yang apa? Yang jaraknya agak jauh kan, makin jaraknya dekat potensi untuk rontoknya besar. Begitupun mencukur. Kalau mencukur jelas, baik itu memendekkan apalagi membotak, itu nggak boleh. Memotong kuku pun tidak boleh, menggunakan minyak wangi tidak boleh, membunuh hewan buruan tidak boleh, akad nikah tidak boleh, berjima alias campur badan tidak boleh, lalu bermesraan, bersentuhan kulit dengan syahwat pun tidak boleh. Lalu penulis berkata, wa fi jami'i dzalika al-fidyatu. Ada apa ini? Hari ini kakaknya yang enggak ikut ini. Oh, adiknya yang ikut. Lanjut nulisnya. Wa fi jami'i dzalika al-fidyah. Di dalam 10 larangan ini kalau terjadi pelanggaran maka wajib fidyah, illa kecuali aqdan nikah. Fa innahu sesungguhnya akad nikah la yanaqid, dianggap tidak sah. Ya. Karena akad nikahnya dianggap tidak sah, maka tidak wajib dia membayar dam apapun. Jadi kalau ada orang lagi ihram di akad nikah, pernikahannya sah tidak ibu? Tidak. Karena pernikahannya tidak sah, tidak berefek hukum, maka dia tidak terkena denda apapun. Karena keberadaan akad nikah itu seperti tidak ada. Karena tidak memiliki apa? Konsekuensi hukum. Artinya tidak menjadikan mereka dianggap sah sebagai suami istri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu Novi. Wala yufsiduhu illal wat'u fil farji. Dari 10 larangan ini tidak ada yang merusak ritual ibadah haji kecuali al-wat'u fil farj, bercampur badan. Artinya berjima, hanya itu yang merusak. Yang lain enggak sampai merusak. Masih bisa ditambal dengan membayar dam. Ya, bayar fidyah. Yang merusak tidak bisa ditambal itu hanyalah al-wat'u fil farji,
yaitu bercampur badan atau berjima. Wala yakhruju minhu bil fasad, dan tidak boleh keluar dari rangkaian ibadah haji bil fasadi, disebabkan rusaknya ibadah haji. Ada seseorang dia campur badan dalam kondisi sedang ihram, apakah dia boleh pulang duluan ke tanah air? Nggak bisa. Nggak bisa. Pertama nggak ada penerbangan. Jadi kalau dia mau pulang duluan, penerbangannya belum ada kan? Itu alasan teknis. Tetapi dari sisi aturan agama, memang tidak boleh orang yang rusak hajinya karena campur badan pulang duluan. Artinya dia harus ikuti semua rangkaian ibadah haji sampai selesai, baru dia boleh pulang, walaupun dia dianggap belum haji. Dianggap belum haji. Ya. Dalilnya sudah kita bacakan di pertemuan sebelumnya, yaitu firman Allah Al-Baqarah 196, wa atimmul hajja wal umrah. Sempurnakanlah pelaksanaan haji dan umrah. Silahkan Ibu. Jelas ibu-ibu sekalian? Jadi yang dilarang saat kita ihram ada berapa ibu-ibu? Ada 10 hal ya, itu dilarang ya. Sudah kita bahas satu demi satu. Dari 10 ini ada kalau dilanggar ada satu yang gak harus bayar dam. Akad nikah. Akad nikah kalau lagi ihram tidak harus bayar dam, tapi konsekuensinya akadnya dianggap tidak sah. Dari 10 larangan ini ada yang merusak haji, menjadikan haji tidak sah. Apa itu? Bercampur badan, berjima. Kalau orang berjima saat ihram, hajinya rusak atau tidak? Rusak. Sah tidak hajinya? Tidak. Apakah dia boleh pulang duluan? Tidak boleh. Apa yang harus dia kerjakan? Melanjutkan semua rangkaian ritual ibadah haji berdasarkan firman Allah tadi, surat apa? Al-Baqarah 196. Allah berfirman, wa atimmul hajja wal umrah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah. Jelas ibu-ibu? Baik ya. Insya Allah kalau ibu-ibu nanti ditanya, atau ibu-ibu nanti pergi haji atau umrah sudah tahu. Ada 10 hal yang diapakan? Dilarang. Ada dia kaitan dengan fisik, apa aja tuh kaitan dengan fisik? Kaitan dengan badan. Tidak boleh motong rambut, itu kan badan tuh. Tidak boleh motong kuku, ya. Rambut itu mencakup semua ya, mau bulu ketiak atau yang lain nggak boleh. Ada juga yang terkait dengan pakaian, apa saja? Tidak boleh nutup kepala bagi laki-laki, nutup wajah dan tangan bagi perempuan, tidak boleh pakai pakaian yang dijahit, masih kaitan dengan pakaian nggak boleh pakai minyak wangi, kan begitu. Apalagi ibu, terkait dengan interaksi dengan manusia, tidak boleh apa aja. Tidak boleh akad nikah, tidak boleh bercampur badan, tidak boleh bersentuhan kulit dengan syahwat, dengan nafsu. Kaitan dengan lingkungan, nggak boleh membunuh binatang buruan. Jadi ibu ngingetnya gitu aja ya. Kalau nanti ada ujian, ujian sesuatu yang apa Bu Yusma? Ujian hidup sudah banyak, jadi jangan ditambah lagi ujian. Jadi terbagi menjadi beberapa ya. Ada kaitan dengan fisik, ada kaitan dengan badan, ada kaitan dengan pakaian, ada kaitan dengan interaksi kita dengan manusia, ada kaitan dengan lingkungan. Dari 10 hal yang dilarang, semuanya harus bayar dam kecuali apa ibu? Akad nikah. Apakah ada bayar damnya? Tidak ada.
Dari 10 larangan tidak ada yang merusak haji kecuali berjima. Kalau berjima, apakah hajinya sah? Tidak. Apakah dia wajib qada? Wajib di waktu yang lain. Apakah dia boleh meninggalkan dan tidak melanjutkan haji? Tidak boleh. Dia harus melanjutkan sampai selesai. Baik, itu kita poin yang sudah kita bahas. Ada tidak sah. Ya sudah. Saya nunggunya 30 tahun. Lagian cuma 5 hari doang kan. 9, 10, 11, 12, 13. Kalau seandainya orang Indonesia durasi di sana itu adalah 40 hari. 40 hari itu kan artinya yang benar-benar ibadah paling cuma 6 hari. 6 hari, 1 harinya buat umroh, 5 harinya buat haji. Selebihnya ada 34 hari waktu yang sangat banyak. Ini makanya harus hati-hati. Ya. Baik. Lalu dikatakan ibu-ibu, waman, barang siapa fatahul wukufu, terlewat dari melaksanakan wukuf. Jadi dia nyampe sana udah tanggal 11 Zulhijjah, wukufnya udah beres, ya wukufnya udah terlewat. Waman fatahul wukufu bi Arafah, barang siapa yang terlewat wukuf di Arafah, tahallala, maka dia melakukan tahallul, nyukur rambut, bi amali umroh. Jadi dia ubah niatnya jadi niat umroh. Wa alaihi al-qada'u wal hadiyu, dan dia wajib mengqadha itu haji di tahun depan kalau dia bisa, wal hadiyu, dan dia harus menyembelih hewan sembelihan. Jadi gambarannya ketika dia nyampe di padang Arafah, wukuf sudah selesai. Sudah selesai wukuf. Kok sudah selesai? Iya, sudah jam 8 pagi. Harusnya kalau dia datangnya sebelum subuh tadi masih dapat. Cuman karena kemacetan dan lain sebagainya baru sampai jam 8 pagi. Apa yang harus dia lakukan? Dia balik ke Mekah, ke Masjidil Haram. Ngapain? Tawaf umroh. Itu rukun. Enggak jadi hajinya. Enggak jadi. Karena enggak dapat wukuf. Orang mana ibu? Oh, yang masih di sini? Iya, harus mengulang lagi. Itulah, makanya harus benar. Makanya kan kalau ibu masih ingat pembahasan kita di awal, syarat wajibnya haji salah satunya adalah tahliyatut thariq, yaitu jalannya itu mungkin. Jangan sampai ibu berangkat dari sini nyampe sana bulan udah akhir Zulhijjah misalnya. Naik motor atau naik apa begitu kan? Jelas ibu? Jadi pastikan ketika ibu sampai ke sana minimal masih dapat wukuf. Kalau tawaf ifadah masih bisa ditunda. Sa'i masih bisa ditunda. Tapi yang namanya Arafah bisa enggak? Tidak. Al-hajju Arafah. Haji itu intinya adalah wukuf di Arafah. Ibu bisa lihat penjelasannya di bawah, dikatakan di situ. Jadi orang yang terlewat melaksanakan wukuf, maka dia melakukan tahallul dengan melakukan amalan umroh. Berarti nyampe ke apa? Nyampe ke padang Arafah, orang udah sepi. Ya, saya telat. Gimana dong, Bapak pembimbing? Ya sudah, Bapak pergi aja ke Mekah. Terus di Mekah ngapain? Tawaf.
habis tawaf Bapak sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Habis gitu Bapak sa'i. Habis Bapak sa'i, ya udah tahallul, nyukur rambut. Tetapi karena Bapak dianggap tidak jadi melaksanakan haji, harus menyembelih seekor domba. Ada penjelasannya di bawah, lihat. Wa aqalluhu, paling minimal dia menyembelih syatun, seekor domba, tujzi'u fil udhiyati, yang sah digunakan untuk kurban. Berarti kalau kita bicara domba untuk kurban, minimal usianya 2 tahun kalau berupa kambing, 1 tahun kalau berupa domba. Jadi kalau dia misalnya nyampe sana, saya nggak bisa dapat wukuf, ya udah kamu umroh sana. Terus habis umroh ngapain? Kamu nyembelih hadiyun. Hadiyun standarnya apa? Standarnya sama kayak kurban. Apanya yang sama? Umurnya, iya umurnya sama. Syarat-syarat, nggak boleh cacatnya sama semua. Nggak boleh pincang, nggak boleh buta, nggak boleh kurus, nggak boleh sakit. Itu kan ada di dalam pembahasan kurban. Kalau dia tidak punya uang untuk menyembelih, maka dia siam. Apa itu siam? Berpuasa. Kama sayati fi qauli Umar, sebagaimana akan kita baca dalam perkataan Umar. Di bawahnya ada itu perkataan Umar. Dari Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah berkata, man waqafa bi Arafat bilailin faqad adrakal hajj. Barang siapa yang wukuf di Arafah di malam hari, maka dia sudah mendapatkan haji. Berarti sebelum subuh masih bisa. Kalau udah subuh, malam sudah habis, sudah berganti dengan fajar. Jelas ya Ibu? Jadi Ibu, wukuf itu dimulai tanggal 9 Zulhijjah setelah zuhur. Habisnya tanggal 10 dengan datangnya waktu subuh. Jelas? Dengan datangnya waktu subuh. Baik. Jadi kalau saya datang ke situ jam 4 pagi, bisa? Bisa. Yang penting belum azan subuh. Walaupun cuma 5 menit duduk situ, boleh? Boleh. Ya, walau lahzah. Walaupun hanya singkat, walaupun hanya sebentar. Baik. Jelas ibu-ibu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Silakan Ibu. Baik. Lalu Umar bin Khattab berkata, Ibu boleh lihat lagi di buku, wa man fatahu arafatin, barang siapa yang terlewat dari Arafah bilailin di malam hari, faqad fatahul hajja, maka dia sudah kehilangan haji tahun itu. Falyuhil bi umratin, maka hendaknya dia tahallul dengan melaksanakan umrah. Wa alaihil hajju min qabilin, dan dia melaksanakan haji tahun depan. Jelas ibu-ibu? Poinnya jelas atau tidak? Jadi kalau ada orang telat datang ke Mekah, ketika dia datang wukufnya udah beres, apa yang harus dia lakukan? Tahallul. Karena kan namanya dia mau wukuf, pakaiannya sudah pakaian ihram kan? Nah, dia jangan langsung tahallul di situ. Tapi dia kerjakan dulu amalan umroh. Beres ngamalin amalan-amalan umroh, dia motong rambut. Habis motong rambut dia nyembelih. Ya. Dalam riwayat yang lain, Ibu boleh lihat di buku Imam Ad-Daruqutni, ada kalimat seperti itu? Ada atau tidak Bu Yusma? Tidak ada. Perkataan Umar yang tadi saya baca ada tidak Ibu?
Ada. Boleh dibacakan oleh Ibu Yusma agar ibu-ibu yang lain bisa menyimak. Karena tadi yang menerjemahkannya kadang mohon maaf semaunya, kadang menghilangkan apa? Hadis yang disebutkan 3, dia hilangin 1 misalnya. Hadisnya disebutnya 2, dia hilangkan 1. Jadi tidak menjaga sesuai dengan apa yang kitab aslinya. Coba Bu Yusma dibacakan perkataan Umar. Silahkan Ibu. Perkataan Umar yang mengatakan barang siapa yang wukuf di Arafah, itu penjelasan bagi halaman berapa Ibu? Baik Ibu, silahkan Ibu. Baik. Mengkodok hajinya, menyembelih kurban. Tentunya mengkodoknya tahun depan, menyembelih kurbannya saat itu. Lanjut Ibu. Dasarnya adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. siapa berada di Arafah pada malam hari, maka dia telah menunaikan haji. Baik, walaupun di malam hari dia datangnya tanggal 10 ya, harusnya kan tanggal 9 wukuf. Dia datangnya tanggal 10. Tapi 10 dini hari masih dapat nggak? Mau jam 2 malam, jam 3 malam, jam 4 malam, selama itu masih malam hari masih dapat. Lanjut. Barang siapa tidak berada di Arafah pada malam hari, maka dia telah kehilangan haji. Jelas, lanjut. Hendaknya dia mengerjakan amalan umroh dan harus mengerjakan haji pada tahun berikutnya. Itu yang tadi kita bilang ya. Saya nggak dapat wukuf, saya ketinggalan. Langsung ke Mekah untuk mengerjakan amalan umroh. Lanjut Ibu. Daruqutni. Masih ada Ibu? Sanad hadis di atas ada Ahmad Al-Farah Al-Wasiti. Dia adalah perawi yang dhaif. Baik. Namun demikian hadis di atas dikuatkan oleh hadis lain yang diriwayatkan oleh Malik dalam Al-Muqawwa. Di dalam iya baik Al-Muwatta. Iya baik. Dengan sanad yang sahih bahwa Habab bin Al-Aswad menghampiri Umar bin Khattab pada hari An-Nahar. Hari Nahar itu tanggal 10. Hari Nahar artinya hari penyembelihan. Nahar itu penyembelihan. Lalu Ibu? Ketika dia sedang menyembelih kurbannya, seraya berkata, wahai Amirul Mukminin, kami salah menghitung. Dia salah ngitung. Dipikir itu masih tanggal 9. Tahunya sudah tanggal. Kan zaman dulu nggak kayak sekarang Ibu ya. Lihat tanggal tinggal nyalain handphone kan. Oh sekarang tanggal 25 misalnya. Enak. Kalau zaman dulu bisa-bisa salah apa? Salah ngitung. Dipikir masih tanggal 9. Nyampe Eropa udah apa? Udah kosong. Ternyata salah ngitung hari. Lanjut Ibu. Kami menduga bahwa hari ini adalah hari wukuf di Arafah. Ternyata hari nyembelih. Mereka nyangkanya ini hari wukuf, taunya adalah hari menyembelih. Artinya mereka salah menghitung hari, selisihnya 1 hari. Mereka anggap itu adalah hari wukuf, padahal hari nahar. Nahar itu hari menyembelih. Lalu apa kata Umar? Umar lalu berkata, pergilah ke Mekah, tawaflah engkau dan orang-orang yang bersamamu, dan sembelihlah kurban jika kalian memilikinya. Iya, berarti solusinya kata Umar, kalian kan udah terlanjur ihram untuk haji. Tapi haji udah nggak bisa dapet karena Arafahnya udah lewat. Sekarang kalian balik ke Mekah sana. Di Mekah kerjakan semua ritual umroh. Lanjut Ibu. Kemudian, cukurlah atau pendekkanlah rambut. Itu namanya tahallul. Tahallul itu kan 2 cara. Bisa mencukur habis, menggundul, atau mencukur sebagian. Lanjut. Setelah itu kembalilah tahun depan. Kembali tahun depan. Kalau mereka kan nggak ada antrian. Kalau kita kan 30 tahun. Kalau di Indonesia gitu. Kalau di Arab ya tidak. Kalau di Arab enggak Ibu ya. Artinya paling nggak apa-apa tahun depan kita balik lagi begitu. Jalan kaki, kalau enggak naik kuda, kalau enggak naik onta.
Baik. Lanjut Ibu Yusma. Tahun depan berhajilah dan berkurbanlah. Barang siapa tidak mendapatkan, hendaknya dia berpuasa selama 3 hari ketika haji dan 10 hari setelah kembali. Berarti tetap harus berpuasa juga ya. Puasanya seperti puasa tamattu saya lihat itu. 3 hari di haji, 7 hari di kampung halaman. Lanjut Ibu. Baihaqi meriwayatkan dengan isnad yang sahih dari Ibnu Umar. Seperti ini juga. Imam Nawawi berkata dalam Syarah Al-Muhadzab, ketentuan yang demikian itu masyhur dan tidak ada seorang pun yang memungkirinya. Artinya fatwa dari Umar bin Khattab itu tidak pernah diingkari oleh para sahabat yang lain. Artinya mereka sepakat dengan fatwa yang disampaikan oleh Umar. Apa itu fatwa yang disampaikan oleh Umar? Bagi yang kelewatan Arafah, dia harus ke Mekah melaksanakan ritual umroh. Beres itu dia tahallul, beres itu dia nyembelih. Kalau dia nggak bisa nyembelih, maka dia puasa 10 hari, 3 hari di tanah suci dan 7 hari kalau dia pulang ke kampung halaman. Dan tidak ada yang mengingkari hal itu. Jelas ibu-ibu? Baik. Jadi kalau saya ulang lagi apa yang barusan kita bahas, yang dilarang di dalam ihram ada berapa ibu-ibu? 10. Untuk memudahkannya kita rumuskan menjadi beberapa bagian ya. Ada yang terkait dengan tubuh apa saja? Nyisir, memotong rambut, motong kuku ya. Yang kaitan dengan pakaian berjahit nggak boleh, lalu nutup kepala bagi laki-laki nggak boleh, pakai nikob dan sarung tangan bagi perempuan, minyak wangi juga nggak boleh, itu kan kaitan dengan pakaian juga. Kalau kaitan dengan orang lain, interaksi kita dengan manusia, nggak boleh akad nikah, berjima, bersentuhan kulit dalam arti mohon maaf bermesraan, syahwat. Kalau kaitan dengan lingkungan, nggak boleh membunuh hewan buruan. Dari 10 larangan yang tadi kita sebut, adakah di antara 10 itu yang merusak haji? Ada. Dari semua larangan tersebut kalau dilanggar apa yang harus dilakukan? Membayar fidyah. Adakah pengecualian? Apa yang nggak harus bayar fidyah? Akad nikah. Kenapa akad nikah nggak harus bayar fidyah? Akad nikahnya dianggap tidak sah, tidak berefek hukum sama sekali. Maka wujuduhu ka'adamihi, adanya seperti tidak ada. Karena kalaupun dilakukan akad nikah itu dianggap tidak sah. Jelas ibu-ibu? Baik. Kalau saat ihram itu ada wanita yang bersolek, bagaimana? Bersolek dalam arti pakai lipstik, lalu pakai shadow atau berdandan lah ya. Oh iya wangi bu. Barangkali mungkin dia belinya bedak yang gak berwangi. Iya. Wallah alam bisawab. Ya, menurut saya ya dihindari ya, dilarang. Walaupun apakah kita berani mengatakan itu haram, itu butuh penjelasan yang lebih dalam. Ya, artinya kita tidak mendapatkan larangan itu, tetapi ya bahwa atau bisa juga ya diambil pada poin larangan menggunakan minyak wangi. Jadi kalau di mazhab Imam Syafi'i, larangan menggunakan minyak wangi, larangan memotong rambut, bulu, kuku, itu kesimpulannya kata mereka adalah dilarang melakukan sesuatu yang menunjukkan kepada tarof. Tarof itu kemewahan. Sesuatu yang menunjukkan apa?
kemewahan. Minyak wangi itu kan termasuk dia kemewahan, lalu penutup kepala dan lain sebagainya. Itu adalah pakaian yang berjahit. Itu juga intinya kalau dibebaskan setiap orang pakai pakaian yang dia inginkan, mungkin ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah. Oleh karenanya tidak boleh ada kemewahan. Dan berdandan itu umumnya adalah sebagai lambang adanya kemewahan. Sedangkan ketika ihram kita harus menunjukkan sifat sebaliknya, yaitu sifat kerendahan di hadapan Allah. Jadi seperti sedang di padang mahsyar namanya ya. Cuman bedanya kalau di padang mahsyar sama sekali nggak pakai pakaian. Kalau ini masih ada yang tersisa, ya 2 lembar kain begitu. Kalau menurut saya sih bisa saja itu dikiaskan kepada larangan menggunakan minyak wangi. Itu saya rasa yang paling dekat, minyak wangi. Minyak wangi itu kan perhiasan. Dan biasanya dalam ibu-ibu memakai itu dalam satu rangkaian. Betul tidak? Memakai minyak wangi dalam satu rangkaian. Rangkaian itu artinya bersolek-molek lalu ditutup dengan minyak wangi, kan begitu. Artinya dia satu rangkaian kegiatan biasanya. Maka yang begitu ya utamanya adalah dihindari. Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalnya suntik itu, misalnya kita mau berangkat umroh atau Haji? terus kalau perempuan itu boleh suntik dulu untuk menunda waktu haid, itu ada hukumnya? Allah alam bishawab, kata para ulama yang saya pernah baca nggak ada masalah. Nggak ada masalah, nggak ada larangan. Dan itu untuk kemaslahatan, apalagi dalam kasus haji yang antriannya lama, kalau sampai di sana haid kan repot itu. Walaupun sebenarnya kalau haji masih ada solusi. Masih ada solusi. Solusinya kan kalau wukuf kan nggak ada masalah dalam kondisi haid. Wukuf nggak ada masalah haid. Sa'i nggak ada masalah haid. Mabit di Mina nggak ada masalah. Melempar jumroh nggak ada masalah. Satu-satunya yang nggak bisa dilakukan adalah tawaf ifadah. Maka tawafnya nanti bisa ditunda sampai suci. Sampai bersih dulu baru dia nanti tawaf. Otomatis nanti dia nggak bisa tahallul sebelum tawafnya dilakukan. Jelas? Yang repot kalau umroh kan. Umroh di jalan aja kan taruhlah 9 hari. 9 hari itu 2 hari di jalan itu ya. Berarti efektifnya di sana belum lagi di Madinah kan. Di Madinah sekian hari, di Mekah paling berapa? 3 hari mungkin 4 hari. Kalau kena haid nggak bisa melaksanakan rukun umroh yaitu tawaf. Kalau dikatakan udah tunggu sucinya 6 hari kemudian, 7 hari kemudian. Maka kata para ulama itu dianggap kondisi darurat. Tapi kalau saya bertanya ke ibu-ibu, benarkah dia bisa mencegah haid? Atau kadang masih tetap aja datang? Ada yang berhasil, ada yang tidak. Baik. Ibu-ibu itu kan tahu siklus haidnya. Taunya artinya tanggalnya atau tandanya? Tanggalnya ya. Artinya ibu tahu bahwa di tanggal ini ibu biasanya haid. Artinya itu sangat bisa diantisipasi. Artinya ketika nanti travel bilang, Bu kita berangkat di tanggal sekian. Itu kan kita bisa, atau ibu kita kan disuruh milih tuh. Ini tahun ini ada keberangkatan bulan Januari, Februari, Maret, ini mau yang tanggal berapa kan begitu. Supaya disesuaikan dengan jadwal haid. Jadi ibu-ibu rata-rata tahu ya tanggal berapa biasanya dia datang haid. Ada yang di awal bulan, ada yang di akhir bulan. Atau ada yang di tengah bulan juga. Ada yang di tengah bulan juga. Nggak tentu ya. Artinya beda-beda. Yang hampir sama adalah batas maksimalnya 7 hari. Ya, ibu-ibu rata-rata 7 hari, 6 hari ya. Baik. Dikatakan di sini ibu, ini ada kaitan dengan apa yang barusan kita sampaikan. Waman taraka, barang siapa yang meninggalkan rukun. Barang siapa yang meninggalkan apa ibu? Rukun. Misalnya dia karena kondisinya haid,
dia tidak atau belum mengerjakan tawaf. Berarti dia belum mengerjakan rukun ya. Bagaimana hukumnya? Lam yahilla, tidak boleh dia tahallul min ihramihi, dari ihram yang sedang dia lakukan, hatta sehingga ya'tiya bihi, dia mengerjakan rukun tersebut. Jelas Ibu? Jadi Ibu habis wukuf di Arafah, apa misalnya haid misalnya, belum tawaf ifadah dan lain sebagainya. Kalau yang lain kan bisa dilakukan dalam kondisi haid, mabit, melempar itu bisa. Tapi masalahnya tawaf harus nunggu suci. Lalu bagaimana Ibu baru suci di tanggal 15 Zulhijjah? Baru suci di tanggal 15 Zulhijjah. Maka Ibu tidak boleh tahallul. Tahallul itu artinya tetap Ibu harus menahan diri dari 10 hal yang tadi kita sebutkan. Tetap harus menahan diri dari 10 hal yang kita sebutkan. Sampai Sampai nanti suci, lalu habis suci Ibu mandi, habis mandi nanti tawaf, habis tawaf karena itu adalah tinggal itu yang belum dikerjakan, motong rambut, ibu-ibu walaupun ujungnya saja dipotong, maka ibu dianggap sudah tahallul. Ya, artinya sudah suci lagi. Jelas ibu-ibu? Baik. Kecuali kalau wukuf ya, kalau meninggalkan wukuf nggak bisa dia nyusul. Kalau rukun yang lain masih bisa disusul. Kalau wukuf nggak bisa disusul. Tahun depan nyusulnya. Waman, dan barang siapa taroka, meninggalkan wajiban, hal yang wajib, lazimahu ad-dam, maka dia wajib membayar dam. Itu di buku ibu ada hadis riwayat Imam Baihaqi. Dari Ibnu Abbas ada ibu-ibu. Man, barang siapa nasiya, lupa, min nusukihi, dari ibadahnya, au tarokahu, atau dia tinggalkan, fal yuhrik daman, maka hendaknya dia menyembelih hewan. Dam itu darah ya. Hendaknya dia menumpahkan darah, maksudnya menyembelih hewan. Yang dimaksud dengan nusuk adalah meninggalkan hal yang wajib. Pembahasan yang baru ibu-ibu. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaankah? Ibu Yayu, silakan. Bismillah. Ketika haji. Iya, karena belum bisa tahallul. Larangannya mitos atau fakta? Wallahu a'lam bishawab. Saya secara pribadi belum pernah mendengar larangannya. Belum pernah mendengar larangan. Larangan dalam arti dari sisi agama ya. Saya belum pernah mendengar larangannya. Larangan dari sisi agama. Tetapi kalau dari sisi konon katanya, sering kita dengar di masyarakat kita, kalau haid jangan motong rambut, memotong kuku ya. Itu saya tidak tahu apa dasarnya. Tetapi yang pernah saya dengar alasannya karena nanti ada bagian tubuh kita yang belum dibersihkan. Ya, ketika kita mandi dia nggak ikut mandi kan begitu. Cuman kan yang begitu yang dihisapkan tidak sampai sedetail itu. Artinya toh ketika pun dia belum disucikan, dia nggak diajak sholat lagi kan, kecuali kalau dia
diajak sholat lagi. Itu jelas tidak Ibu? Maksudnya kalaupun taruhlah itu nggak suci, dia karena dia dipotong dalam kondisi apa? Hadas. Dan juga ingat, hadas itu sesuatu yang sifatnya maknawiyah, bukan sesuatu yang sifatnya indrawiyah, bukan sesuatu yang sifatnya hissiyah. Hissi itu indrawi. Dia sesuatu yang sifatnya maknawiyah. Kalau ibu sedang mohon maaf haid, tangan ibu kotor tidak? Tidak. Dulu ibunda kita, istri Nabi namanya Aisyah, memahami kalau haid itu semuanya kotor. Sehingga ketika Nabi nyuruh agar Aisyah mengambil sajadah di dalam masjid, Aisyah jawab, saya kan lagi haid. Apa kata Nabi? Haidmu bukan di tanganmu. Haidmu bukan apa? Di tanganmu. Bahkan disebutkan bahwa Nabi pernah dalam riwayat yang sahih, Nabi itu bersandar ke dada Aisyah yang sedang haid dan Nabi membaca Al-Quran. Membaca ya, kalau dulu belum ada mushaf lah ya, baca Al-Quran. Ya. Dan Nabi satu kasur dengan Aisyah, Aisyah sedang haid. Satu tempat minum dengan Aisyah, Aisyah sedang haid. Artinya bahwa yang kotor itu hanyalah, mohon maaf, darahnya saja, di bagian itu yang kotor. Adapun selebihnya Nabi katakan, if'alu, lakukan apapun dengan istri kalian kecuali jima. Lakukan apapun dengan istri kalian kecuali jima. Artinya rambutnya dia najis enggak? Enggak. Jelas ibu, yang najis adalah darah yang keluar dari kemaluannya, itu najis. Artinya kalaupun dipotong, sebenarnya yang menjadi hukum itu hukum keseluruhan, bukan hukum yang sifatnya apa? Satuan, bagian-bagian kecil itu kalau menurut saya. Ya. Oleh karenanya pada akhirnya kita ingin mengatakan wallahu a'lam bishawab, kita belum menemukan dalil yang melarang. Dan dalam kajian ilmu agama, hukum asal sesuatu yang tidak ada kaitan dengan ibadah adalah mubah sampai ada dalil yang melarang. Motong kuku itu nggak ada kaitan dengan ibadah. Motong rambut itu nggak ada kaitan dengan, kecuali kalau motong rambutnya dalam ritual haji, itu ada ritual ibadah. Tapi kalau kita nggak haji, ibu lagi di rumah, lagi haid, boleh nggak ibu motong rambut, mendekin rambut? Ibadah bukan itu. Bukan. Hukum asal sesuatu yang bukan ibadah apa? Mubah alias boleh. Tidak boleh kita mengklaim itu haram kecuali ada apa? Dasar hukum, dalil. Ya kalau tidak ada dalilnya, kembalikan aja ke hukum asal, bahwa hukum asalnya boleh. Jelas ibu-ibu? Allah alam bisawab. Berkaitan dengan biaya, kalau umroh dibiayai oleh lembaga penjamin, kemudian kita membayar secara angsuran dalam jangka waktu yang sesuai kesepakatan, dan tentunya biaya ini jauh lebih mahal dibanding dengan membayar yang sah. Gimana hukumnya? Jadi ada leasing umroh begitu ya. Pernah leasing umroh ibu ya. Lembaga penjamin. Biasanya kan leasing kendaraan. Kalau ini leasing umroh. Allah alam bisawab ya. Kalau itu dari kedua belah pihak, ini pendapat saya. Kalau itu dari kedua belah pihak, boleh jadi bisa. Saya penyelenggara haji, misal, atau penyelenggara umroh lah. Saya bilang, Pak, Bapak mau berangkat? Mau. Tapi nggak punya uang. Ya sudah, ke saya saja. Tetapi memang saya kasih harganya mahal, agak mahal, karena sifatnya menyicil. Jadi saya menjual jasa yang dia kaitan dengan apa? Dengan fasilitas pembelian tiket. Jadi tiketnya kan udah punya saya jual lagi ke dia.
lalu macam segalalah fasilitas. Saya ragu, tapi boleh jadi boleh kalau dua belah pihak. Tetapi kalau dia segitiga, ada nasabahnya, ada lembaga penyelenggara umroh, karena bank itu tidak boleh menjadi lembaga jadi ada undang-undang di negara kita bahwa bank itu tidak boleh menempatkan diri sebagai penjual, nggak boleh. Dia hanyalah lembaga istilahnya pembiayaan. Ya, dia nggak boleh punya nyetok barang, dia nggak boleh nyetok. Ya undang-undangnya begitu. Ya. Saya pernah ngobrol sama orang yang aktif di lembaga keuangan syariah. Artinya kalau dua belah pihak, dua sisi antara saya dengan penjual jasa, dia bilang ya kalau Bapak bayar langsung ya harganya 35 Pak, tapi kalau Bapak bayarnya nyicil paling bisa saya kasih harga misalnya 40 juta atau 45 juta misalnya, kan begitu. Bisa jadi boleh. Sama logikanya seperti saya menjual motor. Kalau motor itu sudah milik saya penuh, saya boleh menawarkan motor itu ke ibu. Ibu, ini kalau ibu kontan 30. Enggak Ustadz, saya enggak ada niat kontan, saya pengen cicil. Oh kalau cicil ibu paling saya bisa kasih harga 37. Misal ya, ini permisalan saja. Sah enggak jual beli saya itu? Kata para ulama sah. Itu namanya jual beli taksid. Jual beli dengan cara pembayaran bertahap. Tapi yang menjual motor harus sudah memiliki motor. Tidak boleh dia bilang, ya sudah nih, kamu beli sendiri deh motornya. Dikasih uangnya 30 juta, karena harga motornya 30 juta. Tapi bayarnya ke dia berapa? 37. Itu riba. Karena tidak ada jual beli di situ, cuma ngasih uang, ngembaliin 37. Oleh karenanya dalam kasus motor, saya udah beli nih motornya. Pak Ustadz, ada nggak motor NMAX? Ada. Nah itu ada, saya kebetulan ada stok 1. Tahun berapa? Tahun sekian. Boleh lihat, ini barangnya ada di rumah. Dia lihat, berapa buka harga? 32. Oh, itu kalau kontan ya? Iya kontan. Saya cicil. Oh paling saya ngambil margin untung seperti ini. Ya udah saya lepas kalau mau 38 misalnya. Ini contoh saja. Boleh enggak? Wallahu a'lam bishawab. Dalam ilmu fikih boleh. Boleh. Tetapi yang enggak boleh itu tadi. Saya penyelenggara, ada nasabah, ada pembiayaan. Jadi si pembiayaan ini dia enggak punya produk, dia cuma ngasih bantuan pembiayaan. Dia ngeluarin 35, minta diganti 40. Dia ngeluarin berapa? 35, tapi minta diganti berapa? 40. Mohon maaf, kalau pemahaman sederhana kita itu riba. Pemahaman sederhana kita apa? Riba. Jelas Ibu ya? Kalau itu dua arah, Allah alam bisawab, nggak ada masalah. Ya walaupun nanti Ibu boleh cari perbandingan ya. Tetapi pemahaman sederhana saya sepertinya begitu. Ibu. Kalau kita dengan lembaga umrohnya, Iya. diperbolehkan. Iya. Misalnya, ya saya mau umroh, tapi cicil dulu gitu. Iya. Cicil nanti. Karena dia punya produk. Dengan orang travelnya, Iya. diperbolehkan. Kalau dengan lembaga pembiayaan, tidak boleh. Leasing ya. Iya. Karena si leasing itu hanya memberikan pembiayaan. Dia nggak punya produk apapun. Apa Ibu? Itu terlepas urusan dia. Yang pasti kita transaksinya adalah dengan travelnya. Masalah itu kan urusan dia. Ya, paling kita cuma bisa nasehatin. Ini umroh jangan ada Anda menjalankan umroh ini dengan apa? Dengan transaksi yang tidak dibenarkan oleh syariat misalnya kan. Kalau pokoknya ini
pandangan sekilas saya, artinya saya belum pernah mengkajinya, tetapi yang saya pahami kalau itu bersifat langsung kepada lembaga travel dan mereka pembiayaan dari mereka dan kita nggak nanya itu sumber dari mana duitnya, boleh jadi memang duit yang mereka punya. Allah alam bisawab, mereka menjual jasa kepada kita, jasa bisa dibayar dengan apa? Dengan mencicil dengan konsekuensi lebih mahal. Kalau seperti itu yang saya pahami nggak ada masalah. Tetapi kalau dengan lembaga pembiayaan yang mana lembaga itu tidak punya produk untuk memberangkatkan kita umroh, dia hanya ngerti keluarin uang sekian, Anda kembalikan ke kami sekian. Nah, itu kalau itu menurut saya itu adalah riba. Kita cenderung boleh, saya ya cenderung ya, karena kan kita menjual jasa, fasilitas dan lain sebagainya. Jelas Ibu? Walaupun sekali lagi ibu-ibu harus cari, saya pun nanti akan cari pandangan lain terkait dengan masalah itu. Ibu-ibu ada yang berbisnis di bidang umroh? Bu Novi? Bu Yayu jangan-jangan punya bisnis travel. Jasa les. Alhamdulillah. Itu jasa umroh itu ibadah yang itu dia satu kegiatan ekonomi yang memiliki dua dimensi. Ada sisi dunianya dapat, ada sisi akhirat di mana kita memfasilitasi orang untuk apa? Untuk ibadah. Itu kan satu hal yang positif sebenarnya. Tinggal sisi amanah itu yang harus dijaga. Ya, sisi amanah yang harus dijaga. Baik. Saya jadi teringat transaksi yang pernah kita ceritakan dulu ya. Ada namanya dalam Islam itu jual beli inah. Bai'ul inah. Jual beli inah. Kalau inah begini Ibu. Jadi ada orang banyak duit. Ada orang yang datang meminjam uang. Dia bilang begini, saya nggak berani kalau minjemin uang, takut riba. Terus gimana dong Pak? Saya butuh bantuan. Kamu butuh bantuan berapa butuh bantuannya? 6 juta. Oh 6 juta ya. Ya sudah, ini saya ada handphone harganya 6 juta. Saya jual ke kamu. Jelas? Ini handphone nih. Ini handphone harganya 6 juta. Kamu kan butuh uang 6 juta ya. Ini handphone harganya 6 juta. Boleh dicek di apa? Di Tokped aja nih. Oh iya benar Pak, harganya 6 juta. Ya sudah, ini 6 juta. Tapi kamu bayar ke saya cicil aja, nggak masalah. Berapa Pak kalau nyicil? Ya jadi 7,5 misal ya. Ini kan contoh aja. 7.500.000. Oh baik. Berarti saya nyicil Pak? Iya 10 bulan. Per bulan 750.000. Baik Pak, saya terima. Udah dipegang itu handphone kan udah sempurna jual beli. Dibalikin lagi ke si pedagang, si penjual handphone. Pak, saya kan butuhnya uang. Ya, ini handphone saya balikin lagi ke Bapak. Ya, seharga 6 juta karena kan Bapak bayarnya kontan. Jelas tidak? Jadi dibalikin lagi ke saya itu handphonenya. Lalu saya kasih ke dia uang apa? 6 juta. Jadi dua arah. Ini saya lagi duduk di sini, ini konsumen. Dia butuh uang 6 juta. Saya bilang, saya kalau minjemin uang takut riba. Terus gimana dong? Ini handphone nih harganya 6 juta. Ya udah. Harganya 6 juta juga Pak nyicilnya. Ya enggak lah. Kalau nyicilnya harganya jadi 7.500.000. Bayarnya berapa? 10 bulan. 750.000. Sepakat. Lalu saya bilang ke dia nih, ke konsumen. Itu handphone kan kamu nggak butuh. Kamu tadi beli dari saya 7,5 juta, itu cicil. Saya mau beli lagi dari kamu kontan, berarti 6 juta kan? Nah saya beli lagi tuh, saya kasih uang
Kamu kan butuhnya uang bukan handphone. Saya kasih ke dia uang 6 juta. Handphonenya saya ambil lagi. Jadi nanti dia nyicil ke saya, nyicil apa? Hah? Jadi ini cuma alat aja. Iya, ini alat untuk menghindari hukum. Ini hilah namanya. Hilah itu adalah apa? Bukan, hilah itu cuma orang kayak iya, dan itu dihukumi riba yang begitu, nggak boleh. Jelas tidak Ibu? Jadi orang datang ke saya butuh uang 6 juta. Saya bilang kalau minjemin uang saya nggak berani, takut riba. Nih, handphone ini harganya 6 juta. Kamu bayar cicil 7.500.000, siap. Udah beres akad yang pertama langsung itu handphone kejual lagi ke saya. Kamu kan butuhnya uang kan? Karena saya beli, kamu tadi beli dari saya 7,5 karena nyicil. Saya beli dari kamu kontan, berarti harga 6 juta. Saya kasih ke dia uang 6 juta, saya ambil lagi handphonenya. Giliran dia nyicil ke saya 7,5. Nyicil handphone atau nyicil hutang itu? Itu dalam Islam haram. Itulah yang disebut dengan jual beli inah. Iya, itu istilahnya apa ya? Licik. Sebenarnya dia hanya menjadikan handphone itu untuk memberikan pembenaran dia minjemin 6 juta harus dikembalikan 7,5. Tapi dia nggak mau terang-terangan bilang apa? Nggak mau dia bilang nih 6 juta balikin 7,5. Tapi dia gunakan handphone ini supaya seolah-olah tidak ada riba di dalamnya. Jelas atau tidak ibu-ibu? Itu dalam Islam namanya jual beli inah. Dan inah termasuk ke dalam riba yang diharamkan oleh Allah. Allah besar. Sekarang itu pinjol itu luar biasa. Saya seminggu yang lalu khutbah terkait dengan pinjol. Data dari OJK mengabarkan total pinjaman pinjol di Indonesia itu, seluruh Indonesia itu mencapai 56 triliun. T, bukan M, triliun. Di Jakarta saja nilai transaksinya hampir mendekati, kalau saya tidak salah untuk Jakarta saja 3 triliun. Pinjol. Pinjaman yang apa online ya, pinjol itu luar biasa. Artinya ada satu, harus jadi bahan kajian kita ini. Ya, ada kecenderungan masyarakat mengabaikan hukum-hukum apa? Halal dan haram. Padahal halal dan haram itu kan penting sekali dalam kehidupan kan. Tapi entah mungkin karena faktor ekonomi dan lain sebagainya. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Kita memasuki pembahasan selanjutnya. Ibu ini tidak hadir hari ini ya. Ibu siapa selalu hadir? Bu Rohmi bukan. Ibu yang Bu Yuni. Apa ibu beliau yang lulusan IPB? Bu Yuni. Kenapa sakit atau kenapa ibu beliau? Masya Allah. Biasanya beliau selalu hadir. Faslun, pasal. Ad-dima'u, dima artinya darah. Dima artinya darah. Walaupun kadang kita artikan denda ya, dam. Dam itu denda. Sebenarnya asal kata dam dari kata damun, artinya darah. Ad-dima, darah. Al-wajibah, yang wajib ditunaikan, dibayarkan. Fil ihrami, di dalam ihram ada 5 jenis. Yang pertama adalah dam al-wajib. Dam yang sifatnya wajib bitarkin nusuk. Dikarenakan meninggalkan nusuk. Misalnya wajibnya ihram dari mikot. Itu kan wajib ya. Ihram dari mikot itu wajib. Tapi dia ihramnya enggak dari mikot. Maka dia sudah dianggap meninggalkan yang wajib. Apa yang harus dia lakukan?
alat tartib secara berurutan. Pertama adalah syah. Apa itu syah? Syah. Syah apa artinya? Domba. Syah itu domba, biri-biri. Fa in lam yajid, kalau dia tidak menemukan domba, fasiyamu asyrata ayyamin. Maka puasa 10 hari, salasatin fil hajj, 3 hari di haji, dan 7 hari kalau pulang ke tanah air. Itu ada di Al-Baqarah 196. Jadi jenis yang pertama adalah apa Ibu? Dikarenakan meninggalkan yang wajib. Yang kedua, dam al-wajibu, dam yang wajib dibayarkan bil halqi wat tarafuh. Disebabkan oleh mencukur rambut atau disebabkan oleh sifatnya tarafuh. Ini yang tadi saya sempat jelaskan ke Ibu, masalah apa? Masalah dandan. Dandan itu tarafuh. Diartikan apa di Ibu? Kemewahan. Diartikan apa di situ? Di buku Ibu? Jenis kedua, wewangian dan wewangian ya. Baik. Taraf itu secara bahasa artinya kemewahan. Kemewahan itu ya salah satu bentuknya adalah wewangian. Iya, kemewahan, kekayaan, kemakmuran itu taraf. Wewangian lah, Ibu artikan wewangian saja. Jadi dam yang wajib dikarenakan motong rambut atau pakai minyak wangi. Apa saja damnya Ibu? 1 adalah nyembelih seekor domba. Kalau tidak bisa berpuasa sebanyak 3 hari. Kalau tidak bisa juga adalah bersedekah 3 sok atas 6 orang miskin. 3 sok atas 6 orang miskin. Berarti masing-masing setengah sok ya. 3 sok atas 6 orang miskin. 1 soknya berapa Ibu-ibu? Masih ingat 1 sok berapa? 1 sok itu yang Ibu keluarkan kalau Ibu zakat fitrah, itu 1 sok. 2,5 kilo ya. Berarti 2,5 kilo dikali 3. Dikali 3 dibagi untuk 6 orang. Kenapa nak? Masya Allah. Awas terbang nanti itunya. Sudah cocok? Sudah rapi? Dia maunya rapi Ibu. Baik. Baik. Jadi jenis yang kedua, dam gara-gara apa Ibu-ibu? Mencukur rambut dan pakai minyak wangi. Ya. Itu dalilnya ada di Al-Baqarah 196 juga. La tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahillah. Janganlah kalian mencukur rambut kalian sampai hewan itu sampai di tempat penyembelihan. Barang siapa yang sakit atau di kepalanya ada sesuatu yang mengganggu, misalnya kutu atau mohon maaf koreng, Ibu tahu koreng apa namanya koreng? Di kepalanya banyak korengnya. Koreng itu apa bahasa Jakartanya? Iya. Abis bisul kan meninggalkan koreng, luka begitu ya. Nah, kalau orang korengan itu mau tidak mau rambutnya harus cepat-cepat diapakan? Dibotak. Lalu bagaimana kalau dia lagi ihram? Nah, kata Allah di Al-Qur'an, atau di kepalanya ada sesuatu yang mengganggu. Apa yang harus dia lakukan? Fidyah. Ya, fidyah. Dia membayar fidyah berupa puasa, sedekah, dan nusuk. Nusuk itu artinya penyembelihan. Dan ada hadis di bawahnya Ibu-ibu, hadis Ka'ab bin Ujrah ada.
Boleh dibacakan Bu Yusma kalau ada kaitan dengan rambut banyak kutunya? Ketika fidyah dalam ayat ini telah dijelaskan masing-masingnya dalam hadis Ka'ab bin Ajrah, Iya. yaitu ketika Rasulullah SAW melihatnya di Hudaybiyah, kutu bertebaran di wajahnya. Ya Allah, kutu bertebaran di wajah, kebayang. Ada sahabat Nabi, kutunya bertebaran di wajah. Lalu Beliau bertanya kepadanya, apakah kutu di kepalamu itu menyakitimu? Dia menjawab, ya. Rasulullah bersabda, cukurlah rambutmu dan sembelihlah seekor. harusnya kan belum boleh nyukur rambut ya, tapi karena ada adza, ada gangguan di kepalanya, maka dia harus segera mencukur habis rambutnya. Lalu kata Nabi apa Ibu? Cukurlah rambutmu. Dan sendirilah seekor domba, atau berpuasalah selama 3 hari, atau beri makanlah 1 pak makanan kepada 6 orang miskin. Ka'ab berkata tentang hadis ini diturunkan ayat tentang diriku. Ka'ab menyandingkan ayat ini memang diturunkan tentang diriku secara khusus, tetapi juga untuk kalian secara umum. Masya Allah, bangga banget beliau ya. Padahal beliau lagi nestapa. Rambutnya banyak kutunya. Tetapi karena gara-gara rambut banyak kutu jadi turun ayat, jadi bangga dia. Ini ya, ayat ini turun gara-gara saya. Memang kamu kenapa? Lagi kutuan. Jadi walaupun ini sedih yang membawa bahagia, di satu sisi dia sedih karena rambutnya banyak kutu, tapi di sisi yang lain dia bahagia dan bangga. Gara-gara banyak kutu jadi Allah menurunkan ayat. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Jadi ibu-ibu harus hafal. Jenis pertama, damnya berupa apa Ibu? Meninggalkan yang wajib. Apa pilihannya? Puasa, menyembelih dulu. Kalau nggak bisa nyembelih baru puasa 10 hari. Contohnya ninggalin yang wajib apa Ibu? Ihram dari miqat. Ihram dari miqat. Ihram dari miqat. Jenis kedua, dam gara-gara apa? Mencukur atau memakai minyak wangi. Dendanya apa? Kalau itu sampai terjadi. Dendanya nyembelih domba. Kalau enggak puasa sebanyak 3 hari atau bersedekah kepada 6 orang miskin. Baik, sekarang kondisi ketiga. Ad-dam al-wajib bi-ihsarin. Dam yang wajib dikarenakan ihsar. Ihsar itu adalah dicegah. Di Ibu diartikan apa dicegah? Iya, ketemu musuh. Ihsar itu dicegah. Jadi diginiin nih. Udah mau nyampe ke Mekah dilarang. Seperti yang Nabi alami dalam peristiwa Hudaybiyah. Nabi udah mau masuk ke Mekah, dijegat, nggak boleh masuk. Apa yang harus dilakukan? Sedangkan kita nggak bisa melanjutkan haji karena Mekah dikuasai oleh musuh, maka kita nyembelih hadiyun, yaitu menyembelih seekor domba. Itu ada di Al-Baqarah 196 juga. Allah berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah. Fa in uhsirtum, kalau kalian terhalang, famastaisara minal hadi. Sembelihlah yang mudah dari hewan sembelihan. Yang keempat sekarang Ibu. Adam, denda al-wajib biqatlis sayd, dikarenakan membunuh hewan buruan. Misalnya ada orang lagi ihram, dia membunuh kelinci atau membunuh rusa. Ya. Saya pernah cerita ke ibu-ibu, kalau sekarang tidak bisa kita bayangkan. Kalau zaman dulu banyak, ya mereka berburu rusa, kelinci dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan alhamdulillah catering saja sudah difasilitasi kan. Kalau zaman dulu nggak ada catering Ibu, lapar ya cari apa? Dan nggak ada warung. Kalau sekarang kan banyak warung begitu kan. Apa Ibu? Baik. Wa huwa ala takhir. Dia boleh memilih. In kana saydu mimma lahu mathalun. Kalau hewan yang dia buru itu memiliki yang semisal dengannya, maka keluarkan yang semisal dengannya. Yang diburu adalah rusa. Rusa itu mirip dengan kambing, maka sembelihlah kambing.
Berarti ada yang seapa namanya? Semisal. Atau kalau tidak ada yang semisal, qawwamahu. Dia menghitung kira-kira nilainya berapa. Dia misalnya membunuh seekor kelinci. Susah nyari yang setara dengan apa? Kelinci. Atau dia membunuh apa misalnya ibu yang buat diburu. Ya rata-rata sih kelinci. Rusa misalnya. Dia nggak dapatkan yang semisal. Maka dia kasih nilai. Ini rusa berapa ya harganya? Dia bilang ya harganya paling 3 juta misal. Maka dengan 3 juta tersebut. Dia belikan makanan. Dan makanan itu dibagikan untuk orang miskin. Beli makanan di supermarket. Berapa? Nilainya 2 juta. Kok 2 juta? Iya, tadi saya membunuh hewan buruan. Setelah saya cari harganya sekitar apa? Di pasar hewan misalnya. Harganya 2 juta. Maka kita belikan makanan pokok, kita bagikan kepada orang fakir di tanah haram. Atau berpuasa sesuai dengan jumlah mud. Allahu Akbar. Ini berat sekali. Kalau dari uang 2 juta kebeli 4 karung beras, taruhlah kebagi 2 karung beras, dibagi 1 karung itu berapa? 100 kilo. 1 karung itu berapa? Iya, berarti kan 1 karung 50 kilo, kali 2 100. Taruhlah dia 100 kilo. 100 kilo ya. 100 kilo itu dibagi 2,5, 2,5. 2,5 1 sok. Berarti hasilnya berapa? 40. 40. Nah, kalau sudah 40 itu ketahuan mudnya. Karena 1 sok setara dengan 4 mud. Nyambung ibu-ibu? Beras misalnya kan ngebunuh rusa. Rusa. Harusnya uangnya harga rusa 2 juta. Ya udah beliin makanan bagiin. Jelas? Dia bilang saya nggak punya uang, gimana dong? Ya udah puasa. Ngitung puasanya gimana? Ngitungnya begini. Harga rusa berapa? Harga rusa 1 juta. Oh 1 juta. Kalau dibeliin beras dapat berapa? Dapat 50 kilo. Misal ya, taruhlah 50 kilo. Oh 50 kilo. 50 kilo itu kalau mau dikonversi ke mud caranya gimana? 50 kilo mau dikonversi jadi mud. Karena kan berapa jumlah mudnya? Sejumlah itulah dia puasa. Jelas ibu? Ya, berarti kalau kita tulis misalnya berasnya berapa tadi? 50 begitu. Untuk tahu 1 mud, untuk tahu jumlah mudnya dibagi berapa? Dibagi berapa? 2,5 kilo kan? Berapa muncul ibu? Hah? Oh iya ya, langsung aja berapa? 20 ya? 20 ibu. Dibayarkannya setelah pulang atau saat masih di Mekah? Dibayarkannya harusnya ya mas. Kalau kita kiaskan ke, ya itu jadi hutang buat dia ibu. Artinya kalau dia bisa, kalau puasa haji tamattu kan 3 hari di sana, 7 hari di kampung halaman kan. Tidak ada penjelasannya kapan, tapi hukum asalnya sesuatu yang wajib harus dikerjakan apa? Segera. Baik, ini berarti 20 ibu ya. Nah, 20 ini masih 20 namanya sok. 50 kilo itu setara dengan 20 sok. Betul ya? 1 sok kan 2,5. Ya. 20 sok setara dengan berapa mud? 1 soknya 4 mud. Berarti kali 4 dong. Hah? 2,5 itu
50 ini kan 50 kilo beras. 2,5 ini kilo juga. Jadi 50 kilo beras itu jadi saya kan membunuh rusa, harganya 1 juta, saya mau beliin beras. Tapi masalahnya saya nggak punya uang buat beli. Ya udah saya puasa. Gimana cara ngitung jumlah hari puasa? 1 juta kalau dibeliin beras dapat berapa? Taruhlah dapat 50 kilo. 50 kilo ini untuk ketahuan berapa mud, itu nggak bisa langsung ke mud. Tapi harus ke sok dulu. 1 sok. Karena nanti dari 1 sok ketahuan. 1 sok itu 4 mud. Jelas ya? Berarti 50 kilo ini berapa sok? 20 sok. 20 sok. Kalau 1 sok itu 4 mud, berarti kalau 20 80 hari berpuasa. Kali 4. Ini kali 4 sama dengan 80 hari berpuasa. Ya makanya jangan coba-coba kan begitu. Makanya ya lebih baik jangan milih opsi puasa. Lebih baik opsinya opsi bayar. Zaman sekarang susah kita bayangkan. Itu bisa terjadi, tetapi susah kita bayangkan terjadi. Karena tadi catering sudah ada, semuanya sudah diatur. Dan juga Ibu sudah terjadi perubahan yang sangat besar. Kalau zaman dulu hewan dari Afrika itu bisa bermigrasi ke Arab. Tapi semenjak terusan Suez digali, itu kan buatan manusia. Maka tidak ada lagi migrasi hewan kecuali yang ketika dia terusan itu dibuat, dia udah terlanjur. Dia nggak bisa balik lagi nggak bisa pulang, ya udah dia jadi. Ibu jangan kaget, di Arab itu ada namanya Namr Arab. Namr itu harimau Arab. Kita kan macan Jawa. Di sana ada hewan macan Arab. Dan itu di gunung-gunung. Macan, serigala, itu ada. Ya. Jelas ibu-ibu? Berarti puasanya berapa hari? 80 hari. La haula wala quwwata illa billah. Ustaz Azizan belum datang ya? Baik. Insya Allah kita lanjut di waktu yang lain. Subhanakallahumma abihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Bu Ambar, nanti saya bawa lagi ke Sawangan ini. Waalaikumsalam.